Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Ruang di sini tampaknya telah menjadi atap anti-inflamasi, dan nyala api yang mengamuk dapat membakar segalanya di sini dan guntur yang bergulir dapat membuat keberadaan apapun menghilang, seperti kekuatan berat, sehingga semuanya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sosok 5 Raja Roh. Di antara mereka, armor Dewa Void memimpin dalam mengambil sebagian besar pertahanan dan formasi pertahanan yang diletakkan, tetapi hanya mengikuti formasi pertahanan selama beberapa napas, dan armor Dewa Void pada 5 orang itu juga hancur dan meleleh. Wajah mereka ketakutan, tetapi mereka penuh dengan kekuatan penghancur, tetapi sosok anti-inflamasi di dalamnya seperti berjalan di tanah, seolah-olah sungai tidak ada di luar angkasa, dan Anda tidak bisa membunuhnya. Aku tidak bisa melakukannya sebelum aku bereinkarnasi, dan kamu tidak bisa melakukannya sekarang, Tianxun, dan ada api yang mengamuk di sekujur tubuhmu. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk bertarung, tidak ada yang bisa dia lakukan selain melihat tubuhnya terus meledak dan meleleh. Xiao Yan datang ke wajah Tianxun, lengannya terentang, langsung menembus dadanya dan menggali hati birunya. Anda lahir di Sensi, tetapi Anda menjebak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya untuk ditukar dengan dewa dan iblis dengan tubuh Anda sendiri, akan sangat disayangkan untuk membiarkan Anda mati. Klon jangkrik emas membuka mulutnya dan menelan hati Tianxun lagi, dan pupil jangkrik tiba-tiba menyusut, dan kemudian menyebar dengan cepat. Jiwa mereka terkandung di dalam hati mereka, dan setelah dimakan oleh klon jangkrik emas, mereka tidak dapat dibubarkan. Hati mereka, bagaimanapun, juga dapat membentuk efek blokade. Segera setelah itu, Xiao Yan menembak satu demi satu, dan Raja Roh yang dulunya tak terkalahkan tampaknya tidak berdaya di depan Xiao Yan. Aturan yang menakutkan benar-benar dihancurkan, dan total 6 dari mereka runtuh inci demi inci dalam perusahaan kembar guntur dan api yang meledak dengan nitrat, dada mereka semua tertusuk, dan hati mereka semua digali oleh klon jangkrik emas, dan setelah melahap semua hati biru, mereka melahap semua daging 5 Raja Roh, dan mereka gagal menerobos keabadian para dewa setelah melahap beberapa binatang luar angkasa krisis. Klon jangkrik emas bobot 6 akhirnya tumbuh pesat saat ini. Alam klon jangkrik emas. Meskipun tidak benar, itu salah. Keenam, ini adalah bagian yang sangat penting bagi Xiao Yan. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, Raja-Raja Roh ini sama sekali bukan sumber rasa krisis yang kuat, dan mereka sedang dipecahkan. Rasa krisis dari 6 Ratu Roh dari mereka tidak hanya tidak hilang setengah menit, tetapi juga menjadi semakin kuat. Dari sini, Xiao Yan bisa menilai bahwa krisis kuat yang dia rasakan datang dari jauh. Musuh mendekat dengan cepat, dan telapak tangan Yannya terentang ke telapak tangannya, dan ada beberapa alam. Bahkan jika itu diperoleh dari Raja-Raja Roh ini, tetapi saat Xiao Yan hendak memeriksa cincin ini, tubuhnya sedikit bergetar, dan melodi langkah kaki kehampaan mundur setengah langkah, yang tidak biasa. Pikiran Xiao Yan terasa seperti telah dipukul dengan keras, dan ada rasa krisis yang kuat. Seperti guntur, ini benar-benar berbeda dari rasa krisis sebelumnya, dan detak jantung telah meningkat menjadi setengah langkah saat ini, dan detak jantung tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik ke dada, dengan paksa menenangkan diri. Rasa krisis yang begitu kuat pasti datang dari sebab dan akibat Raja-Raja Roh, dari Tuhan yang mereka bicarakan. Saya pernah berspekulasi bahwa alasan mengapa Tuhan tidak memusnahkan rumah surgawi adalah karena Tuhannya, apakah itu benar-benar demikian? Tuan-tuan mereka sangat takut. Saya khawatir teka-teki ini hanya dapat diketahui oleh Xiao Yan setelah dia secara pribadi bertemu dengan penguasa rumah surgawi. Hanya saja rasa krisis ini seperti gunung, yang membuat Xiao Yan benar-benar terengah-engah, tetapi dia tidak punya cara lain, dan Raja Roh tidak akan mati. Jika Anda memuntahkan hati biru dan gagal, itu akan menunjukkan ketakutan akan krisis dan tidak berarti. Penguasa rumah surgawi tidak masalah, Xiao Yan segera menjentikkan jubahnya. Dan kemudian memperoleh beberapa esensi ruang dan waktu dari cincin yang dikumpulkan oleh Raja Roh, tetapi jumlahnya tidak ideal, total kurang dari 20.000, jumlah ini di luar dugaan Xiao Yan, tetapi dengan esensi ruang dan waktu di tangannya sendiri, Xiao Yan sudah memiliki 50.000 esensi ruang dan waktu, seharusnya tidak lama di sini, klon jangkrik emas telah menembus ke tingkat ke-6, Anda juga dapat melihat bagaimana esensi ruang dan waktu ini digunakan, apa efeknya.
Xiao Yan tidak punya waktu untuk mencari dengan hati-hati di alam Raja Roh, tetapi kekuatan jiwa menyapu Raja Roh ini sedikit, dan tidak banyak koleksi berharga. Setelah menerobos keabadian para dewa, tampaknya dia tidak memiliki dominasi yang begitu menghancurkan sekarang. Jadi tidak heran jika permaisuri tidak pernah melihat jimat surgawi di matanya, mereka dapat dianggap sebagai kanker paling banyak di seluruh sensi, tetapi sekarang tampaknya rumah surgawi lebih seperti Yang Mulia sengaja menyerahkannya untuk dilatih Xiao Yan. Tentu saja, tata letak konspirasi Yang Mulia secara alami bukan hanya tentang latihan. Sesederhana itu, Tianren Mansion adalah pengantar, dan Tuan di belakang mereka harus menjadi alasan sebenarnya mengapa Yang Mulia Tuan meletakkan bidak catur ini. Xiao Yan tidak terlalu memikirkannya sekarang, dan yang terpenting adalah terus bergerak maju sekarang. Meskipun krisis telah melanda, perlu untuk menghadapinya dengan lebih tenang. Tujuannya adalah untuk menemukan Void Soul, jadi targetnya tidak boleh diimbangi. Sudah lama sejak dia masuk ke sini, dan Xiao Yan telah menghabiskan banyak waktu untuk membunuh ruang kritis dan binatang itu, tetapi pada saat yang sama, dia juga telah memperoleh sejumlah besar esensi ruang dan waktu. Menurut apa yang dikatakan Feng Xichang, seseorang membutuhkan 1000 keping esensi ruang dan waktu, dan dia tidak tahu apakah apa yang dia katakan itu benar atau salah, dan sekarang Xiao Yan tidak dapat mengetahui situasinya, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajahinya selangkah demi selangkah. Segera, dia mengeluarkan 1000 keping esensi ruang dan waktu, dan mencoba mulai memadu. Ketika esensi ruang dan waktu berkumpul, mereka tidak berinisiatif untuk menyatu, tetapi setelah didesak oleh kekuatan jiwa anti-inflamasi, roh ruang dan waktu benar-benar muncul dan menyatu dengan 1000 esensi ruang dan waktu, menyatu bersama, dan berubah menjadi titik cahaya. Namun, sepertinya tidak cukup terang, dan tidak ada singularitas, apalagi jalan kelipatan ruang waktu berikutnya. Xiao Yan segera mengeluarkan 1000 lagi, dan itu menjadi lebih terang setelah bergabung ke titik cahaya, tetapi itu masih belum cukup. Xiao Yan harus terus menyatu, sampai dia menyatu, total 10.000 keping, dan titik cahaya di depannya tampaknya telah naik ke ekstrim. Tiba-tiba, ada kilatan tajam, dan 3 retakan spasial segera muncul di depannya, dan Xiao Yan tiba-tiba sedikit mengernyit. Ini terlihat sangat berbeda dari apa yang dikatakan Feng Xichang. Rubah tua seperti Feng Xichang ada di danau sejak awal, dan tidak ada kebenaran, apakah ada 3 saluran. Bagaimana memilih gulungan gambar yang diberikan oleh permaisuri, tidak ada indikasi dari ketiga bagian ini, dan saudara-saudara senior dari alam dewa kuno masuk ke sini terlebih dahulu. Tapi mereka belum terlihat sampai sekarang. 3 pilihan yang muncul sekarang membuat Xiao Yan berhenti, mungkin saja Void Soul hanya ada di salah satunya. Jika Anda melakukan kesalahan, apakah Anda masih perlu mengumpulkan 10.000 esensi ruang dan waktu? Xiao Yan mencubit dagunya, Xiao Yueli dan Ye Beijing sama-sama berada di Dewa Kuno, mereka semua diatur oleh Xiao Yan, dan tidak ada keadaan khusus untuk mencegah mereka meninggalkan Dewa Kuno. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.